Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Ayu Hidayat. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan hari ini Nisa akan membahas mengenai dilema fresh graduate. Teman-teman, jadi ada satu fase yang hampir kita semua mengalaminya. Fase di mana kita baru aja lulus kuliah, baru aja mendapat gelar sebagai fresh graduate. Fase di mana kita sering bertanya pada diri sendiri, habis ini kita mau ngapain sih? Kalau mau kerja, kerja di mana? Mau langsung melanjutkan kuliah atau bekerja dulu? Atau bahkan ada yang sampai pada pertanyaan, atau kita bakal nikah dulu? Fase ini biasanya adalah masa di mana anak muda mulai merasa dilema dan mempertanyakan hal-hal besar dalam hidupnya dan tentang kehidupannya selanjutnya. Terlebih di tahun 2021 ini, kita semua tahu kita hidup di zamannya COVID, di mana semuanya serba online. Mulai dari kita wisuda online, belajar sekolah atau kuliah online, ikut organisasi pun juga online. Yang akhirnya ini membuat anak-anak zaman sekarang itu jauh lebih besar rasa dilemanya, baik yang masih kuliah atau teman-teman para pejuang skripsi atau teman-teman yang baru aja lulus, yang sering kita sebut sebagai fresh graduate. Kalau kita mau ngelihat arti dari fresh graduate, teman-teman, ini kan sebenarnya adalah serapan dari bahasa Inggris. Graduate artinya lulus, fresh artinya baru aja. Jadi fresh graduate artinya kita baru aja keluar dari satu proses pendidikan yang kita sebut sebagai pendidikan tinggi. Kalau kita ngedengar kata fresh graduate, maka kurang lebih mayoritas dari kita itu pasti kebayangnya 3 hal. Pertama, minimnya pengalaman. Kedua, adaptability quotient-nya rendah atau kemampuan kita untuk beradaptasi pada satu lingkungan yang berbeda-beda itu cenderung masih rendah. Dan yang ketiga adalah skill. Skill juga bisa dibilang masih pas-pasan, alias kita belum expert di bidang kita. Bener gak? Kita boleh merasa lega karena satu perjuangan kita selesai, tapi sadar atau tidak sadar, proses perjuangan kita pada level atau tahap selanjutnya baru aja dimulai. So, what's next? Proses perjuangan kita untuk menemukan jati diri kita di tengah realitas yang sesungguhnya. Proses perjuangan kita untuk menemukan sebetulnya kita bisa berkarya dalam dunia nyata dalam bidang apa. Proses perjuangan kita untuk bisa mengimplementasikan ilmu yang kita punya dan proses-proses perjuangan lainnya. Nah, untuk teman-teman yang saat ini sedang menyandang status sebagai fresh graduate, Nisa ingin mengucapkan 2 hal. Pertama, selamat. Teman-teman sudah selesai pada satu proses perjuangan dan semangat karena teman-teman sekarang sedang masuk dalam proses perjuangan selanjutnya. Nah, fase ini menjadi penting bagi kita semua teman-teman, karena biasanya fase-fase fresh graduate ini kita dihadapkan pada banyak sekali keputusan atau bahasa lainnya adalah life at the crossroad. Kita sedang berada di persimpangan jalan dan harus segera memutuskan jalan mana yang akan kita pilih dan ambil untuk kelanjutan hidup kita selanjutnya. Tidak jarang sih orang yang biasanya mengambil keputusan atau mengambil pilihan itu bukan berdasarkan kesadaran penuh, melainkan berdasarkan pada penetrasi sosial atau karena ikut-ikutan orang, sekedar memenuhi apa yang orang tua atau lingkungan harapkan. Dan sebetulnya ini menjadi fase di mana kita lebih bertanya kepada diri sendiri, sebetulnya apa sih yang benar-benar kita inginkan? Kalau ditanya kenapa sih di fase ini kita semua mengalami dilema yang luar biasa, maka ketika sudah bertanya ke beberapa orang dan berusaha untuk brainstorm juga, akhirnya Nisa mendapatkan setidaknya ada 3 alasan utama kenapa anak muda merasa dilema pada fase-fase fresh graduate ini. Pertama, karena tidak memiliki target. Teman-teman, target dalam hidup itu penting banget.
Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa kita di masa depan, sebenarnya apa sih yang kita perjuangkan dalam hidup, sebenarnya tujuan hidup kita itu apa. Ini menjadi dilema tersendiri, dan kalau target atau goal ini nggak selesai pada fase ini, maka gampang banget bagi kita untuk membandingin diri kita dengan orang lain. Dan pada fase ini, insekuritas itu akan menjadi tinggi teman-teman. Kok dia udah buka bisnis ya? Kok dia sudah mulai bahagia dan menemukan titik kenyamanan ketika dia sudah mulai berkeluarga? Kok dia udah bekerja dan enjoy dengan pekerjaannya? Kok dia itu akan terus muncul ketika kita nggak menetapkan ke diri kita, target kita apa, goal dalam hidup kita apa, siapa kita di masa depan, dan sebetulnya apa yang kita perjuangkan dalam hidup. Makanya pada fase ini penting banget bagi kita untuk dikelilingi oleh orang-orang yang bisa ngarahin dan nunjukin karena kita adalah dengan siapa kita bergaul. Kemudian yang kedua adalah kenapa banyak banget fresh graduates itu merasa dilema. Karena ternyata kita masih bingung teman-teman. Sebenarnya kita itu pengen langsung kerja atau kita pengen langsung kuliah? Betul nggak? Selama kita udah punya target, sudah punya goal, dan kita sudah punya tujuan yang jelas, 10-15 tahun ke depan, kita ingin menjadi apa dan siapa, malah kita udah bisa tahu. Sebenarnya lebih kita butuhkan itu adalah pengalaman, atau kita membutuhkan spesifik ilmu dalam bidang tertentu. Jadi keputusan untuk bekerja atau kita mau melanjutkan kuliah dulu, itu bisa aja beda-beda dan tidak ada yang salah teman-teman. Kalau kita butuh expert salah satu bidang, kita butuh pengalaman kerja. Kalau kita ingin berkarya atau berkarir dalam dunia akademik, kita butuh untuk lanjut kuliah lagi. Yang jelas, apapun keputusan kita, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Kita mau lanjut kuliah misalnya ke luar negeri, yang sekarang lagi hype. Kita pengen lanjut kuliah ke luar negeri, motivasinya hanya untuk sekedar jalan-jalan, atau kita pengen kerja di satu perusahaan atau lembaga tertentu untuk sekedar diakui oleh lingkungan. Teman-teman, stop untuk mengikuti semua ekspektasi orang. Mulai bertanya pada diri sendiri, sebetulnya yang kita butuhkan itu apa, bukan yang hanya sekedar kita inginkan. Lalu yang ketiga adalah kita merasa rendah diri. Rendah diri karena sebagai seorang fresh graduate, kita belum punya pengalaman yang mapan. Kalau kita punya satu skill tertentu, kita juga belum bisa dibilang expert di bidangnya. Yang akhirnya kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan teman-teman fresh graduate dari universitas lain dan dari jurusan lain. Mereka yang kiranya mendapatkan satu privilege tertentu dan ini tidak ada habisnya teman-teman. Sekarang, mari lihat diri kita siapa. Harapan kita ke depannya bagaimana, kita lihat gapnya. Temukan gapnya dan mulai mengisi itu. Kalau kita merasa kurang dalam satu skill tertentu, mari kita mulai cari pelajari skill itu. Kalau kita kurang dalam hal pengalaman, maka mulai kejar kesempatan untuk kita bisa mengembangkan pengalaman. Kalau kita kurang dalam hal network, maka mulai ikut dalam komunitas-komunitas yang bisa memperluas jejaring kita. Yang jelas, ketika kita sudah tahu di mana kekurangan kita, bikin planningnya dan mulai eksekusi. Karena yang mahal dari sebuah karya itu bukan ide dan gagasannya. Karena ide dan gagasan tanpa eksekusi hanyalah sekedar wacana. Betul nggak? Jadi yang mahal dari sebuah karya adalah eksekusinya. Maka pastikan kalau kita sudah merasa rendah diri, jangan berlama-lama. Tentukan gapnya di mana dan mulai eksekusi. Kalau masalah kita adalah belum mempunyai target, maka segera tetapkan sekarang. Segera cari tahu sebetulnya goal teman-teman apa sih? Apa sih value yang selama ini teman-teman pegang dan ingin teman-teman sebarkan? Kalau teman-teman udah tahu ini, maka the rest will be productivity. Nisa inget banget dengan salah satu saran dosen sewaktu Nisa awal-awal kuliah dulu. Dosen Nisa pernah bilang gini, "Anissa, jawab 4 pertanyaan ini saat kamu masih muda, maka the rest will be your productivity." Jawab 4 pertanyaan ini saat kita masih muda, seperti saat teman-teman fresh graduate saat ini, yang energinya sedang membuca banget, maka sisa waktu teman-teman adalah produktivitas, bukan sibuk sekedar sibuk. Pertama,
adalah siapa kita di masa depan. Coba tanya kepada diri teman-teman, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan, teman-teman ini siapa sih? Teman-teman ingin melihat diri kita itu sebagai siapa? Ada yang pengen jadi akademisi, politisi, YouTuber, ada yang pengen jadi international writer. Silahkan teman-teman sendiri, dan berbeda itu nggak ada masalah. Kita tidak akan membandingkan diri kita dengan orang lain kalau kita udah punya goal sendiri dan target yang jelas. Kemudian yang kedua adalah tarik mundur. Siapa kita sekarang? Kita boleh bercita-cita tinggi, kita boleh lihat target kita, goal kita tinggi, tapi kita jangan lupa menapak ke bumi, teman-teman. Siapa kita sekarang? Kita adalah fresh graduate, apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, apa opportunity yang kita punya, dan apa tantangannya. Setelah itu, kita jawab pertanyaan yang ketiga, teman-teman. How? Bagaimana sih kita mengisi masa kita sekarang yang baru lulus ini dengan kita 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan? Yang jelas, waktunya ini kita sendiri yang tentukan. Kita yang tahu kapasitas kita, teman-teman. Tahun pertama kita mau ngapain, tahun kedua kita mau ngapain, tahun ketiga apa yang harus kita selesaikan, tahun keempat targetnya beda lagi. Dari yang besar, kita pecah menjadi target-target yang kecil. Dan yang keempat, kita ingin meninggalkan apa untuk generasi sesudah kita. Karena mau gak mau, kita harus menyadari bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kemudian saat kita merasa rendah diri karena kita belum merasa punya pengalaman kerja dan kita belum masuk dalam sebuah kompetisi memperebutkan lapangan kerja yang itu jumlahnya dikit banget, maka teman-teman gak perlu khawatir. Justru, anak muda itu yang ditawarkannya adalah masa depan. Betul nggak? Justru, fresh graduate itu belum punya pengalaman. Kalau punya ilmu, ya ilmunya masih terbatas. Kalau punya wawasan, ya wawasannya masih sempit. Kalau teman-teman udah punya pengalaman 10 tahun, namanya bukan anak muda lagi dong. Sebagai fresh graduate, justru yang kita tawarkan adalah masa depan. Maka anak muda adalah mereka yang berpikiran terbuka, mereka yang cepat beradaptasi, dan mereka yang mudah menerima, absorb, responsif, beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Karena kita harus sadar, teman-teman, dan ini menjadi hal yang Nisa refleksikan ke diri Nisa sendiri akhir-akhir ini, bahwa kita kuliah itu sebenarnya dicetak menjadi robot-robot pengisi industrialisasi, atau sebenarnya kita menjadi manusia yang punya karakter sih. Tujuan kita kuliah adalah membentuk struktur kita berpikir agar bisa menyelesaikan masalah atau sekedar mengisi lapangan kerja. Stop untuk tidak merdeka, teman-teman. 75 tahun Indonesia sudah merdeka, dan apakah kita sudah benar-benar merdeka? Dasar dari merdeka itu adalah dari pikiran. Jangan-jangan selama ini kita masih terkungkung dengan pertanyaan, sesudah lulus kamu kerja di mana? Kamu kerja di lembaga apa? Kalau belum kerja di lembaga X, rasanya belum keren dan lain-lain. Merdeka dari pikiran, tidak lagi terkungkung dari keumuman orang lain melihat fresh graduate. Fresh graduate minim pengalaman, fresh graduate masih minim wawasan. That's it. Itulah anak muda. Yang curiosity-nya masih tinggi, justru itu yang kita tawarkan untuk masa depan. Nah, jadi gini teman-teman, dilema fresh graduate itu sebetulnya adalah hal yang wajar. Hampir kita semua pasti pernah mengalaminya. Dan kalau orang sukses bilang, kesuksesan seseorang itu bukan diukur dari berapa banyak kegagalan yang dialami, maka kita juga bisa bilang, suksesnya anak muda atau fresh graduate itu bukan ditentukan dari bagaimana dilema itu berkecamuk dalam dirinya, tapi kualitas anak muda itu justru dari keputusan sikapnya untuk menyelesaikan semua masalah tadi. Segera jawab 4 pertanyaan tadi dan putuskan, teman-teman adalah siapa di masa depan. Pada akhirnya, orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita adalah diri kita sendiri. Dan kalau ada pertanyaan, kapan masa terbaik memulainya? Jawabannya adalah sekarang juga, hari ini juga, detik ini juga. Mari mulai rancang masa depan diri kita sendiri, teman-teman. Karena the best way to predict our future is create now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah dengan membuat itu sekarang.